Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang ya semuanya ya. Iya, Pak. Eh, Pada siang hari ini kita kebetulan kedatangan tamu dari mahasiswi Universitas Hang Tua Pekanbaru ya. Iya, Pak. Ya kita nggak tahu nih mereka mau nanyain apa. Nah selanjutnya mungkin kita minta kata-kata dari mereka gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Pak, kami mahasiswi dari Universitas Hang Tua Pekanbaru, jurusan D3 Kebidanan. Ya. Jadi kami di sini tertarik untuk mewawancarai usaha sate SL, Pak. Ya. Dan juga sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak udah bersedia untuk kami wawancari. Terima kasih. Oke, jadi tujuan adik-adik ke sini untuk mewawancarai tentang apa dulu nih? Tentang di sini seputar latar belakangnya, gimana berdirinya usaha Bapak gitu. Oke. Terus Yang ingin ditanyain tentang proses berdirinya ya, tentang usaha sate ISL ini. Nah sebelumnya saya pengen tahu nih, adik-adik tahu sate ISL dari mana gitu? Atau pernah nyoba kah? Atau tahunya dari teman-teman kah? Atau dari media kah gitu? Itu Pak, sering beli sih sebenarnya. Buka aja masker nggak apa. Buka aja maskernya biar jelas gitu kan. Nggak apa-apa. Kalau saya pribadi, emang awalnya tuh kenal sate YSL itu dari GoFood ya Pak ya. Ini dari siapa namanya? Elsa Pak. Elsa dari Saya dari Kabupaten Indragiri Hilir. Indragiri Hilir. Ya. Oke, siap. Lanjutkan. Awalnya coba-coba order di GoFood gitu kan Pak. Ya. Pesanan yang pertama kali di order tuh sate padeh ayam ya Pak ya. Ya. Itu tuh rasanya wah ini tuh beda gitu Pak. Oh gitu ya. Biasanya kan kayak sate-sate lain tuh 11-12 lah rasanya gitu kan. Iya. Kalau YSL tuh beda terus lagi Beda, terus ya. akhirnya saya kayak ngajak teman-teman, ayo dong coba ini gitu. Iya. Rasanya tuh enak loh. Nah ini nih sampai kecanduan tuh Pak. Oh. Alhamdulillah ya. Suka ya. Ya. Amin. Terus kenapa bisa tertarik untuk mewawancarai ownernya gitu? Kita bisa lihat kan toko Bapak nih banyak ya Pak ya, udah sampai Jambi juga gitu kan, banyak cabangnya. Ya, alhamdulillah. Nah, apa namanya? Karena kebetulan kami ada mata kuliah kewirausahaan Pak. Kewirausahaan ini kami belajar tentang entrepreneur. Jadi kami ditugasi untuk mewawancarai entrepreneur. Karena salah satu entrepreneur di Pekanbaru ini menurut kami sate YSL ini kan udah banyak cabangnya, juga kualitasnya enak gitu kan, terjamin. Makanya kami kayak tertarik nih, yuk kita coba gitu. Soalnya juga pasti banyak yang bakal dapat kami petik gitu dari sejarah latar belakang ya. Iya, insya Allah. Terus adik ini dari siapa namanya? Zahara Safitri Pak. Dari Kota Duri Pak. Oh, dari Kota Duri. Duri Pak, iya Pak. Yang sebelahnya? Dari Kampar Pak. Kampar ya namanya? Diva Zakira. Oh iya, siapa satu lagi? Mutiara Rauda dari Bengkalis. Dari Bengkalis. Yang adik ini? Ratna Juwita dari Bagan Siapi. Oh, Ratna Juwita dari Bagan Siapi. Oke. Nah, jadi gambaran sate YSL ini memang saya itu dari awal sengaja mengonsepnya berbeda. Yang pertama berbeda dari segi tampilan dulu nih. Mungkin sate YSL ini seperti yang adik-adik lihat berbeda daripada sate yang lain, terutama sate Padang ya. Tampilannya, pelayanannya dan sebagainya itu memang sengaja kita ciptakan seperti itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu adalah agar kita bisa masuk ke pasar gitu. Salah satunya menurut saya kita harus membuat yang berbeda daripada yang lain. Itu di segi tampilan gitu ya. Nah di segi lain kita juga membuatnya berbeda itu dari pilihan-pilihan rasa kuahnya gitu ya. Salah satunya biasanya seperti yang pernah di order itu ya, kuahnya pedas gitu ya. Nah, biasanya kan di tempat lain itu
kuahnya itu kalau biasa ya biasa aja, atau kalau pedas ya pedas aja gitu. Kalau kacang sih selalu ada lah gitu ya rata-rata. Nah sekarang kita kalau di ESL kita kombinasikan ada yang biasa, ada yang pedas, ada yang sedang, dan ada yang kacang juga gitu kan. Itu dari segi konsep kita tentang satenya gitu ya. Nah terus dan satu lagi kita juga sengaja menciptakan bahwa sate ini harus punya brand gitu. Jadi agar yang kita bawa ini, agar yang kita angkat ini orang bisa menyebutnya apa gitu. Nah, salah satunya adalah brand. Jadi sengaja saya bikin logo, saya bikin tampilan, warna dan sebagainya selalu konsisten itu agar mereka suatu saat nih mungkin pada sekitar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, adik-adik begitu melihat logonya dia udah tahu nih sate apa gitu. Jadi nggak perlu baca di bawahnya, nggak perlu baca tulisannya, udah tahu nih dari jauh nih nampak naik mobil gitu kan nampak dari jauh nih sate YSL. Jadi seperti kita mengenal produk-produk yang lain yang sudah terkenal gitu ya. Nah gitu konsepnya sate YSL gitu ke depannya. Jadi apa namanya tentang perjalanan hidup YSL ini sebetulnya memang dibilang agak unik ya lumayan unik sih. Dibilang beruntung ya bisa jadi, dibilang langka ya bisa jadi juga. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya memang tidak punya latar belakang pebisnis awalnya. Saya bukan pebisnis awalnya. Terus saya juga tidak pernah belajar tentang bisnis, terutama bisnis kuliner ya. Saya nggak pernah belajar juga tentang bisnis kuliner, tentang bisnis apa aja saya nggak pernah belajar gitu. Nah, terus dan latar belakang pendidikan saya juga nggak tinggi-tinggi banget gitu. Cuman sekedar aja gitu ya. Jadi saya itu terinspirasi bahwa kita ini harus bangkit dan kita ini harus maju atas perjuangan kita sendiri. Kalaupun seandainya hari ini kita punya orang tua yang kaya, kita punya saudara yang kaya, kita punya harta yang berlimpah dari orang tua, itu bukan kerja keras kita. Itu bukan ada apa-apanya dengan kita gitu. Di saat nanti kita sudah lepas dari tanggung jawab orang tua, ya kita nggak ada dapat apa-apa gitu. Artinya kita belum bisa, belum ada suatu prestasi yang bisa kita banggakan gitu. Nah makanya mungkin karena saya bersyukur saya terlahir miskin. Nah kebanyakan orang tuh ada yang menyesali nasib gitu ya, kenapa saya miskin, orang tua saya miskin gitu ya. Nah saya malah bersyukur terlahir miskin. Kenapa? Mungkin karena saya terlahir miskin dan saya bisa tahu diri. Saya bisa tahu diri, akhirnya saya bisa berjuang dengan sekuat tenaga dan akhirnya saya bisa konsisten. Karena menurut saya nggak ada yang bisa mendukung saya orang lain, mau saudara, mau teman, maupun siapapun secara langsung gitu ya. Secara tidak langsung mungkin ada ya. Tapi secara langsung tidak mungkin orang lain mau mendukung kita secara langsung. Apalagi yang namanya kita memulai sesuatu itu dari nol. Yang belum ada apa-apanya, yang belum ada hasil apalagi sama sekali gitu ya. Jadi itu sangat tidak mungkin. Dan kalaupun ada tapi langka gitu ya. Nah itulah keinginan saya itu untuk bangkit. Saya berdiri di Air Molek itu awalnya sekitar tahun 2013. Kita buka awalnya itu di Air Molek tahun 2013. Nah itu saya bukanya awalnya itu saya nggak punya modal sama sekali. Saya dulu pernah sebelum 2013 itu pernah tinggal di Pekanbaru ini. Jadi driver. Saya driver taksi dulu di Pekanbaru ini. 2000 tahun 99 sampai 2011 kalau nggak salah. Sekitar 10 tahun lebih gitu ya. Saya jadi driver taksi. Terus akhirnya saya pernah juga merintis sate di Pekanbaru ini beberapa saat, ternyata nggak jalan. Akhirnya kami
ya sampai habis-habisan lah, sampai nggak punya apa-apa sama sekali gitu, sama keluarga gitu kan. Sampai bahkan istri pun sampai dia menjadi, apa namanya, pekerja laundry. Nah, sampai bekerja di laundry orang, gajinya waktu itu kalau nggak salah saya 1 kilonya Rp1.000. Jadi bisalah si istri saya ini mengerjakan 1 hari itu 40 kilo. Jadi dia dapat uang 40.000, barulah kami beli telur, beli Indomie untuk makan di rumah gitu ya. Itu awal-awalnya. Terakhir-terakhirnya di Pekanbaru ini gitu. Nah, sehingga kalau karena nggak kuat, akhirnya istri balik ke Ermolek, kebetulan istri orang sana, balik ke sana dan saya juga menyusul ke sana. Di situ saya mulai mencari cara untuk bisa buka sate ini. Cari caranya, sementara kita nggak punya modal. Orang biasanya berjalan mencari tempat usaha, mencari tempat untuk memulai membuka usaha itu pasti punya uang ya. Paling tidak untuk nyewa tempat atau untuk modal usahanya gitu kan. Nah, saya keliling-keliling di kota Ermolek itu saya nggak ada uang gitu. Memang uang itu yang nggak ada gitu. Jadi adalah suatu tempat yang bisa saya lihat untuk bisa berjualan, tendanya tempatnya itu tenda plastik. Saya tanyain ke orangnya, sewanya waktu itu 300.000 sebulan. Dia udah ada gerobaknya, udah ada mejanya juga, udah ada kursinya. Nah, tinggallah kami buat jualannya lagi gitu. Nah, kebetulan kami alat-alat masih ada lah waktu itu, ada sisa di Pekanbaru dulu kan. Nah, mulailah di situ kami buka sate. Nah, akhirnya di situ saya buka sekitar 4 bulan. Terus saya mikir, nggak mungkin di pasar terus, ini itu kan lingkungan pasar ya. Ya nggak mungkin di lingkungan pasar terus bisa naik gitu ya. Paling di pasar ya gitu-gitu aja gitu. Karena pasarnya di pasar itu ya orang cari yang murah kan gitu. Nah, akhirnya saya pindah ke luar, pindah ke pinggir jalan besar. Akhirnya kami buka lagi di sana dan saya beli kayu berapa potong, saya beli papan berapa potong gitu kan dengan hasil uang yang masih kedai yang masih jalan tadi gitu kan. Dapat uang hari ini nih, saya belikan papan berapa lembar, dapat besoknya lagi saya belikan kayu berapa potong gitu kan. Akhirnya kita numpang di tempat orang di situ di tanah kosong. Dan saya mulai tegakkan pondok itu sendiri saya negakkan gitu. Tangan saya sendiri yang negakkan pondok itu di awalnya gitu. Pas ada posisi-posisi yang tidak bisa saya menegakkannya sendiri, kayak kuda-kuda pondok itu kan saya nggak bisa sendiri tuh, karena harus berdua megangnya gitu ya. Nah, itu yang dibantu orang megang. Ada waktu itu orang jualan di situ, "Bang, tolong pegangkan, Bang." Setelah dia tegak, saya kasih skor, udah dilepas, dia orang tuh pergi lagi gitu. Nah, itulah sampai saya kasih kayu-kayu yang lain, sampai saya kasih atapnya plastik waktu itu, plastik tenda biru ini. Saya kasih dinding sedikit seadanya. Nah, beberapa hari setelah itu kami mulai pindah ke sana jualan. Yang awalnya tadi di pasar kami mulai buka pagi sampai sore. Terus di tempat yang itu kita bukanya siang sampai malam gitu. Nah, siang sampai malam itu dari awal buka saya masih ingat tuh, saya berjualan di awal hari pertama itu saya omsetnya 450.000. Itu masih ingat saya. 450.000. Sampai waktu itu di tempat yang itu, dari mulai omset 450.000 sampai orang antri 1,5 jam membungkusnya gitu di situ. Saking ramainya waktu itu gitu ya. Jadi saya terinspirasi itu memang yang pertama karena didukung oleh minat konsumen. Karena menurut konsumen rasanya itu memang beda katanya kan. Nah, saya semangatnya itu dari itu. Terus sampai antri yang lama seperti itu, akhirnya makin saya besarkan tempat sampai sekarang, sampai hari ini di Ermolek masih ada gitu. Masih ada sampai sekarang gitu kan. Jadi intinya perjuangan saya itu berawal sebetulnya dari Ermolek. Sebetulnya saya di Pekanbaru sudah mulai juga buka dulu, tapi ya jatuh bangun juga ya. Tapi yang namanya bangkit itu ya di Ermolek itu gitu. Dan kenapa saya bisa punya pikiran untuk buka cabang banyak ini ya karena menurut saya kayak mitra-mitra yang lain atau franchise-franchise yang lain kan bisa gitu. Banyak franchise yang nggak usah kita sebutkan brandnya, tapi mereka bisa berkembang. Nah, saya terinspirasi dari situ. Mereka bisa, masa sate nggak bisa gitu kan? Dan akhirnya saya coba cari caranya, bagaimana cara mengonsep bumbunya,
bagaimana cara mengatur karyawannya, bagaimana cara hitung-hitungannya, bagaimana cara promosinya, bagaimana cara memperkenalkannya, bagaimana cara mengatur keuangannya. Dari situ saya rancang semuanya gitu. Jadi saya membangun ini tidak pernah saya itu bertanya kepada orang lain. Apa yang saya perlukan saya baca, saya cari gitu. Jadi artinya sebenarnya adik-adik di dalam kepala kita ini tidak perlu banyak-banyak yang kita simpan. Kalau suatu saat nggak kita pakai. Jadi kita umpamanya ingin belajar ilmu agama, ya udah kita buka buku ilmu agama. Kita cari di searching di internet tentang ilmu agama. Terus kita mau tahu tentang manajemen, ya udah kita cari. Semua, apalagi zaman sekarang, semua bisa dicari gitu ya. Kuncinya apa? Kemauan. Kalau tidak ada kemauan, setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun pengetahuan kita, nggak ada gunanya. Biar sedikit pengetahuan kita, biar sedikit ilmu kita, tapi kemauan kita kuat, dari situ nanti kita bisa belajar. Kita mau pelajari apa nih ke depannya? Apalagi yang kita perlukan pelajari. Nah, dari situ tumbuhnya nanti itu. Jadi kalau selama ini orang yang ingin bekerja di YSL, baik orang yang ingin bergabung bermitra dengan YSL, itu saya nggak menanyakan tentang uang dan gajinya dulu kalau karyawan ya. Saya nggak menanyakan itu dulu, tapi yang saya tanyakan dulu itu adalah kamu sudah benar-benar bulat tekadnya mau bekerja. Saya nggak bicara ke mereka itu tentang manisnya bekerja, tapi saya bicara tentang pahitnya. Karena semua orang pasti manis itu suka. Yang pahit nggak semua orang mau menelan. Nah itu yang saya sampaikan dulu ke karyawan-karyawan baru masuk gitu ya. Awalnya kadang-kadang ya mereka, ya Pak saya udah siap, saya udah mau, pokoknya saya udah biasa Pak, saya udah biasa kerja keras lah segala macam lah gitu kan. Ujung-ujungnya 1 hari nggak datang lagi. Nah ujung-ujungnya juga 1 hari nggak datang lagi gitu. Jadi intinya bagi saya di dalam kita bekerja ini apapun resikonya, apapun rasanya, kita harus sudah siap. Karena apa? Karena sebelumnya masuk kita kan udah pikirkan. Pasti udah tahu kan, ini kerjanya nanti seperti apa, capeknya seperti apa, kan kita udah bisa bayangkan gitu ya. Nah terus kenapa dia di hari pertama aja kita mau gitu loh. Kenapa di hari berikutnya nggak tertarik lagi gitu kan? Artinya apa? Artinya mental kita belum siap. Artinya persiapan diri kita untuk bekerja belum matang banget gitu. Cuman sekedar ikut-ikutan, mau dapat untuk beli kuota lah, atau cuman mau cari buat beli HP lah gitu kan. Kalau kita bekerja hanya untuk itu, ya kita ibaratkan hidupnya itu ya seperti maksudnya itu dapat pagi habis sore gitu. Jadi begitulah sedikit perjalanannya tentang saya gitu. Silakan ada yang bertanya lagi. Berarti ini udah 13 tahun ya Pak? Dari 2013 9 tahun lah. Nah. Itu cabangnya udah di mana aja ya Pak kalau boleh tahu? Kalau cabangnya sekarang ini yang masih aktif itu ada sekitar 7 cabang yang masih aktif ya. Di Pekanbaru ini ada 5, di Air Molek dan di Jambi. Nah, kalau yang franchise itu adanya di Pemetar Reba ada, di Belilas juga ada. Itu yang franchise. Nah, franchise ini bedanya kalau yang franchise itu si orang itu yang mengelola langsung gitu. Tapi bumbunya tetap dari YSL gitu. Nah, kalau yang kemitraan ini semua pengelolaannya itu dikelola oleh YSL gitu. 100% dikelola oleh YSL, nanti laporannya itu kita bagi ke mereka setiap sebulan sekali gitu. Kan kita pas pandemik lalu tuh kan Pak banyak usaha-usaha yang tutup kan Pak karena nggak bisa bertahan, ya, lockdown juga. Di masa pandemi ya. Gimana sih Bapak mempertahankan usaha Bapak di saat-saat kritis kayak gitu Pak? Oke, jadi justru alhamdulillah sate YSL itu tumbuhnya yang 6 cabang sekarang ini itu tumbuhnya rata-rata di masa pandemi semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu di masa pandemi semua. Awalnya itu yang di
Arifin Ahmad ya, selain daripada yang di sini, ini Maret 2019. Maret 2019 itu udah hampir-hampir pandemi juga tuh. Pandemi kalau nggak salah Maret 2019 itu baru datang di Jakarta kalau nggak salah. Baru masuknya adanya di Jakarta kalau nggak salah gitu. Nah, tahun 2020 kita buka di Arifin Ahmad. Itu udah pandemi itu. 2020 juga kita buka di Rumbai. 2020 juga bukan, 2021 kita buka di Rumbai, Arifin Ahmad, Rumbai, Harapan Raya. Harapan Raya 2022. Nah, jadi artinya di dalam pandemi semua gitu. Yang terakhir itu di Harapan Raya 2022. Di Jambi itu Desember 2021. Gitu. Nah, ini Pak, saya mau nanya Pak, produk apa yang paling best seller Pak di Sate YSL ini? Kalau di Sate YSL ini produk yang paling best seller itu sate daging sih. Daging Pak, kan ada sate padeh gitu Pak. Sate daging yang kalau masalah padeh dengan biasanya itu Sama saja. hampir sama sih, Sama ya, 50-50 gitu. Tapi yang paling dominan itu ya daging. daging ya Pak. Daging. Dari sekian banyak cabang nih Pak, yang paling banyak dikunjungi customer itu di mana ya Pak? Untuk sekarang ini Pari Indah ini. Paling indah ya Pak. Pari Indah ini. Karena mungkin Pari Indah ini karena yang pertama di Pekanbaru mungkin ya. Jadi Pari Indah ini yang banyak dikunjungin. Jadi di balik kesuksesan Bapak nih faktor-faktor pendukungnya apa aja tuh Pak yang bisa? Kalau faktor pendukungnya sebenarnya yang pertama keluarga itu pasti. Keluarga saya juga menjalankan ini bukan sendiri, didampingi juga oleh istri dan juga anak-anak gitu ya. Jadi faktor pendukung yang kuat itu ya keluarga dan selalu berdoa kepada Tuhan sih. Terus kalau kira-kira boleh nggak kami nanya kisaran pendapatan Bapak di satu cabang itu, kisarannya aja gitu Pak. Kalau Bapak tak keberatan. Kalau untuk kisaran kalau untuk kisaran pendapatan di satu cabang itu apa ya? Ya lumayan lah, maksudnya sekitar ya artinya cukup lah gitu ya. Karena kan itu juga tergantung dari tergantung dari iklim juga ya. Mungkin musim liburan atau musim panas atau musim hujan beda-beda gitu ya. Tapi alhamdulillah ya ada hasil lah gitu. Kalau misalnya kita berdagang ini kan Pak pasti ada komplain dari customer ya Pak. Gimana? Kalau kita berdagang ini kan pasti ada aja komplain dari customer gitu Pak. Nah, cara Bapak menyikapi komplainnya gimana Pak? Kalau komplain dari customer itu pasti apa aja usaha kita. Bukan usaha kuliner aja, apa aja, mau itu kain, mau itu jam tangan atau aksesoris atau apapun lah gitu, itu pasti ada. Ya kita menyikapi komplain dari konsumen itu, kalau seandainya memang barangnya itu rusak ya kita ganti. Kalau seandainya barangnya itu umpamanya tidak sesuai permintaan ya kita ganti dengan yang sesuai. Kalau seandainya barangnya itu kurang, umpamanya dia pesannya yang 10 tusuk ternyata yang datang yang 6 tusuk gitu umpamanya, ya udah kita ganti gitu. Jadi kita selalu welcome sih gitu, selalu menerima komplain dari konsumen gitu.
Em, ada nggak strategi Bapak nih untuk cara pemasaran makanan ini gitu? Ya. Pasti kita pasti punya cara, dan kita juga karena kita juga berdiri sudah lumayan lama ya, dan kita juga punya admin ya. Kita punya admin kita punya kantor, dan kita juga sudah berbadan hukum. Jadi mungkin adik-adik nggak menyangka sate YSL ini mungkin setahunnya hanya produk kuliner biasa. Sate YSL ini sudah berbadan hukum PT. Iya. Jadi artinya kita sudah punya administrasi, kita sudah punya marketing, kita sudah punya tim-tim yang untuk menangani setiap prosedur gitu kan. Kita sudah ada. Tuh. Dan itu bukan hanya sate sih, mungkin kuliner-kuliner lain yang mungkin kuliner lokal, yang mungkin jarang ada yang seperti itu gitu ya. Nah, kenapa YSL ingin mau menciptakan perusahaan untuk produknya ini? Ya karena kita ingin berkualitas. Salah satu syarat untuk kita berkualitas itu ya kita punya legalitas. Begitu menurut saya. Kemudian ada nggak rencana Bapak nih untuk memperluas cabang di daerah mana-mana atau di luar dari Pekanbaru itu? Ada. Ada alasannya. Jadi kedepannya itu sate YSL ada kemungkinan buka di Jakarta, ada kemungkinan buka di Bandung, atau di Medan, atau di Padang, atau di daerah-daerah lain di Provinsi Riau ini. Ada kemungkinan, tergantung nanti kita dapat mitranya yang di mana gitu. Karena kita kan sate YSL ini konsepnya kan bermitra. Jadi konsep sate YSL ini bukan saya pribadi yang buka, enggak gitu. Jadi kita bermitra dengan orang lain itu menanamkan investasinya di YSL dengan budget yang ditentukan. Nah, nanti dari situ kita ada pembagian hasilnya berapa persen gitu. Nah, jadi nanti tergantung mitranya mungkin datang dari mana gitu kan, dan mitranya mau buka di mana nanti tergantung mitranya. Tapi YSL sudah siap sih untuk itu gitu. Kalau misalnya bahan bakunya nggak habis gitu Pak, itu dikemanain? Kalau bahan baku yang nggak habis itu, yang nggak bisa dipakai sama sekali itu kami kuah. Kalau kuah memang kalau tidak habis hari itu memang nggak bisa dipakai, memang kami buang gitu. Tapi kalau kayak ketupat atau kayak daging itu masih bisa kita amankan di freezer gitu ya. Nah, kalau ketupat nggak masuk freezer pun nggak apa-apa karena dia udah masaknya udah lama gitu ya. Kalau cuman untuk 2 hari dia masih bisa. Kalau untuk hari ketiga dia nggak bisa lagi gitu. Tapi jarang lah sampai hari ketiga gitu. Nah, jadi kami pun kan mengukur juga berapa kekuatannya untuk hari ini, karena setiap hari itu beda-beda. Sabtu Minggu itu beda daripada hari Senin sampai Kamis gitu. Nah, beda sama Sabtu Minggu, karena kan hari weekend ya Sabtu Minggu ya. Nah, jadi itu porsinya beda kami buatnya gitu. Jadi tergantung penyesuaiannya lagi. Tapi yang jelas yang nggak bisa dipakai sama sekali itu ya kuah. Jadi insya Allah kalau kuah sate YSL ini 100% setiap hari baru gitu. Ya, karena kita nggak mau nanti ada orang yang kecewa karena itu. Orang sepandai-pandainya kita meracik, ya orang akan tahu juga. Cepat atau lambat orang akan tahu juga. Dan satu lagi, ya, kami di SL ini kami nggak ada memakai bahan-bahan pengawet atau apapun, nggak ada sama sekali gitu. Karena murni alami dan murni, kalau dia memang udah mau basi ya mau basi aja gitu. Tanpa, kalau pakai pengawet itu kan dia bisa menahan basi ya, nggak basi-basi malahan gitu kan. Nah, kami nggak pakai itu gitu. Berarti pertanyaan kami udah terjawab semua sama Bapak. Oh ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Oh iya. Nah, gitulah. Jadi adik-adik ini dari kebidanan ya. Iya Pak.
Kenapa tertarik menanyakan tentang bisnis gitu? Karena memang tuntutan dari sekolah atau gimana? Pertama mungkin emang tuntutan dari tugas sekolah, tapi selain itu juga kami nanti di sini kan bisa gitu belajar juga untuk buka bisnis sendiri gitu Ya, dari cerita-cerita Bapak gitu. ya. Jadi sedikit saya tambahin dari kebetulan adik-adik ada di sini hari ini gitu ya. Sedikit saya tambahin. Kalau seandainya adik-adik kan belum pasti nih jadi bidan semua. Iya. Walaupun sekolahnya kebidanan gitu ya. Jadi kebanyakan kalau bidan mungkin agak mendekati lah ya. Agak mendekati kepada latar belakang pendidikannya, agak mendekati lah ke pekerjaannya gitu ya. Tapi kalau kadang-kadang orang yang sarjana teknik umpamanya, atau yang umpamanya sarjana lain umpamanya, kadang-kadang nggak kerjaannya tuh nggak sesuai dengan apa yang dia pelajari gitu. Itu banyak sekali. Jadi kalian nanti ke depannya jangan pernah berpikiran fokus tentang apa yang kalian pelajari. Jangan fokus mengembangkannya tentang itu. Umpamanya kita belajar nih kebidanan sekarang nih. Jadi artinya kalau seandainya belum ada peluang untuk kita menjadi bidan, ya udah kita cari peluang lain dulu. Cari peluang lain dulu yang memungkinkan. Pekerjaan itu kan ada pekerjaan yang harus kita ngejain langsung. Ada yang tidak ada kita pun bisa dia berjalan. Kan ada tuh. Nah, contohnya kayak bisnis ini, nggak semua bisnis bisa harus bosnya yang menjalani. Nah, kayak saya punya cabang segini, saya nggak ikut campur gitu. Karena saya sudah punya sistem gitu ya. Artinya kita yang harus kreatif. Kita yang harus lebih kreatif. Dan satu lagi, kalau bisa kita bekerja itu, kalau seandainya orang dulu mungkin berpendapat bahwa menjadi PNS itu sudah makmur gitu ya. Ya kan? Sudah idaman banget kemungkinan jadi PNS gitu ya. Padahal banyak usaha yang bisa lebih mendapatkan hasil daripada PNS. Kadang-kadang orang mau mengeluarkan uang banyak atau mau minta bantu sama orang atau apapun mungkin demi mencapai keinginannya untuk bisa menjadi PNS gitu ya. Tapi menurut saya itu nggak perlu sih gitu. Mendingan uang yang mau kita kasih ke orang itu kita jadikan modal gitu. Sekecil apapun usaha kita bosnya. Setinggi apapun jabatan kita tetap karyawan. Benar kan? Benar. Jadi mau jadi karyawan apa mau jadi bos? Jadi bos. Ya udah yang kecil deh nggak apa-apa gitu. Nah, dari yang kecil pun nggak masalah gitu. Tapi kita bosnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang namanya bos ini nggak ada yang ngatur. Iya. Nggak ada yang ngatur. Mau dia mau ngapain, mau dia pergi kemana, mau dia buka atau enggak hari ini, nggak ada yang ngatur. Namanya bos. Kan gitu, walaupun kecil. Walaupun cuma kios kecil umpamanya. Nggak ada masalah gitu. Walaupun kita cuma jual gas LPG umpamanya. Kecil-kecilan, nggak masalah. Tapi nggak ada yang ngatur. Nggak buka hari ini. Nggak pak, nggak buka. Mau pergi liburan ke Pekanbaru. Nah kan gitu. Tapi kalau kita karyawan, Pak izin Pak, mau pergi liburan kamu bilang kan ya. Liburan bilang, jangan kan liburan. Orang tua sakit aja kadang-kadang minta izinnya susah gitu kan. Nah itu kalau kita jadi karyawan. Makanya kita itu pun kalau seandainya kalian jadi karyawan suatu saat nanti, kalau memang ada ide bisnis, kalau memang ada keinginan untuk usaha, targetkan kalian bekerja itu cuma 10 tahun. Jangan lebih. Jadi dalam 10 tahun itu kalian kerja itu kalian sudah punya rencana nih. Nanti mau buka inilah. Nanti saya mau buka itulah. Dalam 10 tahun itu harus ada itu. Begitu 10 tahun kalian langsung buka gitu. Pasti mikirnya nih, udah 10 tahun ini bekerja pasti udah nyaman kan? Iya. Udah nyaman, dapat gaji sekian, aktivitasnya udah tahu, pengeluarannya berapa udah tahu. Kan udah nyaman ya, tapi keluar dari zona nyaman itu juga nggak gampang. Nah, keluar dari zona nyaman itu juga gampang. Dari zona nyaman yang kita mungkin sudah ada gaji sekian, terus kita mau buka usaha yang belum tentu ada gajinya sama sekali. Bahkan bisa rugi kan gitu. Nah, itu nggak gampang juga gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kita mau tetap lanjut bekerja atau mau mengubah hidup dengan bisnis. Bisnis ini kita nggak ada batas penghasilan. Kalau bekerja kita tetap ada batas. Jadi korupsi. Nah,
Kalau bekerja tetap ada batasnya, karena sampai dimanapun jabatan kita tetap ada standar gajinya. Iya. Nah, nggak ada yang nggak gitu kan. Yang nggak ada standar gaji itu ya usaha. Orang juga nggak tahu gaji kita berapa, dan orang juga nggak bisa mengukur kalau kita nggak mengatakan kepada orang itu gitu. Jadi kedepannya dari saya seperti itu. Kalau memang kalian punya jiwa bisnis, jiwa usaha, nggak masalah. Mau dimulai dari mana aja nggak masalah. Dari mulai online, dari HP juga, menjualkan produk orang lain juga, itu tujuannya adalah untuk mengasah mental. Tujuannya untuk itu dulu. Jadi kalian gali dulu ilmunya, cari dulu ilmunya gitu. Walaupun nanti kalian nggak ke sekolah pun atau segala macam, kalian seandainya satu saat mau konsultasi sama saya juga bisa gitu. Silakan datang ke sini gitu, nggak masalah. Nggak ada masalah walaupun kalian nggak dari sekolah. Karena saya apa ya? Menurut saya nggak pelit ilmu kok. Saya nggak pelit ilmu karena bagi saya untuk saya udah cukup ilmunya gitu. Dan kalau seandainya saya berikan kepada orang lain, nah itu yang akan menjadi amal jariah gitu. Iya. Nah, dan itu amal jariah ini kan nggak pernah habis, Iya. nggak pernah putus gitu. Nah, makanya saya selalu menyampaikan kepada orang-orang bahwa kalau kadang-kadang orang itu susah dan senangnya itu kadang-kadang karena pola pikirnya. Pola pikirnya itu mungkin saya perempuan, toh nanti juga yang menafkahi juga suami kan gitu mungkin mikirnya ya. Tapi jangan salah, sekarang ini zaman udah canggih. Zaman sudah canggih sekali. Dia bersumpah di depan Al-Quran aja bisa berkhianat, apalagi dia bersumpah di depan orang banyak gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya kita nggak pernah bisa memprediksi, kita walaupun sudah menikah, walaupun sudah punya anak sekalipun, kita nggak bisa memprediksi bahwa kita nggak akan pernah ditinggalin. Ya, nanti kalau seandainya kita ditinggalin, kita belum punya persiapan apa-apa, kita mau ngapain? Kita mau ngapain gitu? Kalau seandainya kita masih, ya oke, dalam kita keadaan bekerja mungkin masih aman, masih aman lah gitu. Kalau seandainya kita posisinya nggak bekerja, ditinggalin suami, kita nggak ada kekuatan apa-apa kan gitu. Ditambah lagi mungkin kita ada anak 1 atau 2 orang kan gitu. Orang tua atau keluarga paling peduli dan mau membantunya itu cuman di awal-awal. Wah, pertanyaan kami. Ya, jadi semoga bermanfaat. Insya Allah ya suatu waktu kalian ingin konsultasi lagi sama Bapak, silakan, nggak apa-apa. Intinya yang seperti Bapak sampaikan tadi, walaupun kalian sudah punya jalur nih mau kemana setelah ini, tapi itu tidak menjamin kalian bisa sukses. Dan juga tidak menjamin kalian gagal. Dibilang umpamanya orang yang sukses itu orang pekerja keras, enggak juga. Kalau dibilang pekerja keras kerja tukang bangunan. Tapi dia juga agak sukses gitu kan. Kalau dibilang kesuksesan itu milik orang pintar, dosen juga nggak sukses, biasa-biasa aja kan. Kalau dibilang kesuksesan ini milik orang pejabat, banyak pejabat yang berakhir di penjara, ya kan. Jadi kesuksesan ini adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi jalan menuju sukses ini, itu yang seperti saya sampaikan tadi. Salah satu. Jadi kalian ini yang kalian pelajari ini adalah salah satu jalan untuk menuju sukses. Tapi apakah kalian sukses nanti? Ya saya nggak bisa jamin. Karena itu adalah karunia Tuhan nantinya. Itu. Tapi kebanyakan insya Allah selagi kita berjalan dengan baik dan benar, dan dia ditata dengan manajemen yang tepat, dikelola dengan bagus, ya insya Allah sukses. Itu semua apapun usaha seperti itu gitu. Oke. Nanti kalian minum di Sate YSL ya, minum dulu baru pulang. Kami rencananya mau makan. Oh, makan. Ya. Sekali makan siang. Oh gitu. Ya udah makan. Enggak apa-apa. Ya udah. Makasih. Ada lagi yang lain? Kalau ada lagi silakan.
Mana tahu ada yang takutnya nanti di jalan, tadi aku mau nanya itu loh sama bapak tuh, lupa, segan atau apa gitu kan. Kalau masih ada silakan. Tapi kadang-kadang emang gitu Pak, Nah. kalau udah sampai rumah baru. Memang gitu ya, tapi nggak apa-apa kalau seandainya sekarang belum ada lagi, nggak apa-apa. Kalau seandainya nanti ada yang mau ditanya lagi, mau konsultasi lagi, kapan-kapan boleh juga, nggak masalah kok. Intinya bapak tuh pingin kalian juga sukses, kalian juga bisa. Yang jelas, yang pertama sekali, kalau seperti kalian ini jangan berpikir sukses dulu, tapi berpikir supaya pola pikir kalian terbuka dulu. Nah itu dulu, mental kalian diasah dulu gitu. Jadi orang bisnis ini kadang-kadang dia belum siap, tapi dia udah jalanin bisnis. Nah kadang-kadang mentoknya di situ. Dia sebetulnya belum siap, tapi dia udah langsung buka aja gitu. Sementara begitu umpamanya ngedrop sedikit, dia udah gelisah gitu kan. Perubahan cuaca sedikit, dia udah kalut gitu kan. Nah itu yang harus dikuatkan dulu mentalnya gitu. Bahwa dalam proses bisnis ini sih sebetulnya apapun bisnisnya sebetulnya tingkat keberhasilannya tuh lebih kecil daripada tingkat kesuksesannya. Lebih kecil sebenarnya gitu. Jadi banyak gagalnya sebetulnya gitu. Ya tapi kadang-kadang kita kan nggak pernah tahu gagal itu untuk siapa. Apakah yakin untuk kita? Kan gitu. Itu sih. Kayaknya banyak nih yang ilmu yang bisa kami dapat dari cerita-cerita Bapak. Ya karena apa ya? Karena yang saya sampaikan itu yang pertama sekali masuk akal. Iya. Yang kedua memang proses yang pernah saya jalani gitu. Jadi cerita saya ini bukan hanya sebuah cerita buku. Bukan hanya sebuah cerita buku, tapi yang saya ceritain ini adalah pengalaman hidup dan apa yang pernah saya jalani dan apa yang pernah saya rasakan. Ditambah lagi dengan inspirasi-inspirasi yang pernah saya pelajari dari luar gitu. Saya banyak belajar dari orang-orang hebat. Saya banyak belajar dari tukang parkir umpamanya, dari orang susah umpamanya. Kenapa kita banyak belajar dari situ? Seperti dengan orang susah, kita belajar bahwa dia aja cuman sekedar dapat makan masih bisa bersyukur. Masa kita punya ini, punya itu nggak bisa bersyukur? Itu kan pelajaran buat kita. Nah, gitu. Jadi artinya kita harus, kita udah menjadi seperti apapun lah kita jangan pernah lupa melihat ke bawah terus. Jangan selalu melihat ke atas, karena di atas itu sangat tinggi langit batasnya. Langit itu nggak ada ujungnya. Tapi melihatlah ke bawah, di bawah ada batasnya bumi. Gitu. Itu ya. Boleh foto sama-sama, Pak? Boleh. Mau di mana? Di mana mau foto? Depan. Depan boleh, sini boleh. Di depan boleh. Mau di mana? Boleh. Ya. Oh, tutup. Siapa yang tutup? Bapak. Oke, ya itulah perbincangan singkat kita dengan adik-adik dari Universitas Universitas Hang Tuah Pekanbaru, yang dulunya kalau nggak salah saya itu bukan universitas ya. Stikes malah sekarang udah jadi universitas, udah sangat besar ya, Hang Tuah gitu ya. Jadi itulah ya sedikit yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka, bermanfaat bagi keluarganya, bagi teman-temannya, dan bermanfaat bagi orang yang melihat video ini. Semoga kita ke depannya jangan pernah pelit untuk berbagi ilmu, karena ilmu itu jangan sampai kita bawa mati. Kalau bisa kita sudah nggak ada di dunia ini, tapi ilmu kita masih dipakai orang, itu kan luar biasa. Akan menjadi amal jariah yang bagi kita yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun amalnya gitu. Jadi saya juga banyak kurangnya, jika seandainya ada saya salah kata, saya juga mohon maaf kepada adik-adik. Maklumlah manusia biasa, manusia tempatnya salah. Sebelumnya saya juga mohon maaf untuk telah hadir pada hari ini di kediaman saya.
tujuan saya tidak lain tidak bukan ada untuk menginspirasi adik-adik semua agar bangsa ini dan agar generasi ini punya pola pikir yang maju, lebih maju lagi daripada yang hari ini gitu. Dan agar kalau pola pikir kita maju, otomatis kehidupan akan semakin sejahtera. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Assalamualaikum.